Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan berita horor. Cerita diambil dari akun Twitter Deoseta. Yang mau berkunjung saya sertakan linknya dan bisa dilihat di deskripsi. Pengalaman seorang driver online. Penumpang gaib taksi online. Sebuah kisah nyata dari driver online. Mari kita dengar kisahnya. Katanya belum bisa ngaku driver senior kalau belum mengalami kejadian mistis pas narik. Ini salah satu kisah yang diceritakan the driver online yang beberapa hari yang lalu saya tumpangi. Beberapa hari sebelumnya saya mengalami kejadian yang bikin geleng-geleng kepala. Sebut saja namanya Pak Roni. Waktu itu saya memasukkan cerita horor di YouTube hanya untuk mereply komen-komen saja. Gak disangka tiba-tiba Pak Roni nyeletuk. Semalam saya juga habis ketemu setan, Mas. Sontak aku mematikan ponsel saya dan menanyakan lebih lanjut tentang kejadian itu. Ketemu setan? Yang benar, Mas. Iya, Mas. Jangan bohong, ada saksinya ada. Pak Roni bercerita bahwa saat itu dia menjemput seorang perempuan tak jauh dari Bandara Adi Sumarmo Boyolali. Bukan di bandaranya, tapi beberapa ratus meter dari bandara. Pak Roni menyimpulkan bahwa perempuan ini dari bandara karena dia membawa 2 buah koper yang ditarik seperti penumpang pesawat yang baru turun. Sebenarnya waktu itu Pak Roni nggak mau ambil pesanan itu. Karena tujuannya jauh, hampir masuk ke kota Blora. Namun di aplikasi sudah tertulis penumpang itu akan membayar lebih untuk tambahan bensin pulang. Memangnya bisa nganter sampai keluar kota? Aku memastikan. Kalau Gojek nggak bisa, Mas, tapi kalau di Grab bisa. Tapi yang tetap ada batasnya, jawabnya. Ia pun melanjutkan ceritanya. Saat menerima perempuan itu, seorang perempuan muda berambut panjang mengenakan gaun coklat. Ia membawa 2 buah koper yang berat. Kelihatannya benar-benar berat. Pak Roni membantu menaikkannya dengan susah payah. Berat banget, Mbak. Bawa apaan aja? Tanya Pak Roni. Barang-barang saya, Pak. Jawab perempuan itu yang sama sekali tidak menjawab rasa penasaran Pak Roni. Waktu itu posisi setelah maghrib. Mereka berangkat saat langit sudah mulai gelap. Pak Roni sebenarnya sudah beberapa kali mengantar ke daerah Purwodadi Blora, sehingga merasa biasa saja dengan perjalanan jauh. Tapi sepanjang perjalanan perempuan ini hanya merunduk dan tidak memulai pembicaraan sama sekali. Di sana langsung turun di rumah kan, Mbak? Iya. Penerbangan dari mana, Mbak? Jakarta. Iya. Pak Roni sesekali memulai perbincangan, namun selalu dibalas dengan jawaban singkat. Pak Roni berpikir mungkin memang perempuan itu tidak mau diganggu. Di jalan nasional, Pak Roni melalui jalan yang sisi kanan dan kirinya hutan dengan sedikit penerangan jalan. Di sini entah mengapa Pak Roni merasa jalan begitu gelap, padahal ia juga sering lewat jalan itu, dan ia juga memastikan bahwa ada lampu jalan meskipun tercapai. Setelah itu peta menunjukkan ke arah masuk ke perkampungan. Waktu itu ada banyak warga dan jalannya ditutup. Pak Roni mau memutar, tapi tiba-tiba penumpang di belakang bicara. Jalan terus saja, Mas, memang lewat sini, ucapnya. Pak Roni cukup bingung, karena di peta lokasi tujuan masih jauh. Tapi Pak Roni menuruti penumpang itu dan meminta izin ke warga dengan alasan mengantar penumpang. Memang ada perbaikan jalan yang cukup panjang di sana. Belum lagi mobil jadi harus berjalan pelan-pelan di jalur itu. Setelah itu tiba-tiba Pak Roni ngerasa ada yang aneh. Waktu itu saya kebelet pipis, Mas. Benar-benar kebelet.
sampai nggak bisa ditahan. Kok tiba-tiba pingin pipis gitu? Tanya aku. Iya mas, karena di jalan jadi nggak ada pom bensin. Mana kanan kiri kebun pisang aja semua. Pak Roni pun memutuskan untuk berhenti ketika sudah meninggalkan perbaikan jalan dan terlihat pemukiman warga tidak jauh lagi dari mereka. Maaf Pak, saya buang air kecil sebentar ya, sudah nggak tahan. Izin Pak Roni. Ia pun memarkirkan mobilnya di pinggir kebun pisang dan menempuh jarak yang jauh untuk buang-buang air kecil. Amit, izin, sudah kebelet. Pak Roni menyelesaikannya dengan cepat urusannya dan segera kembali ke mobil. Tapi saat itu Pak Roni menyadari sesuatu. Penumpang perempuan itu tidak ada di mobil. Ia pun mencari di sekitar tempat itu, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan penumpang itu. Dan saat itu Pak Roni sadar, tempat ia berhenti adalah pemakaman. Awalnya tuh bukan kuburan mas, saya yakin, makanya saya berani berhenti. Mungkin penumpangnya kabur pak. Gak mungkin, kopernya ada di belakang dan itu berat semua. Pak Roni benar-benar memeriksa ke bagasi belakang, dan kedua koper itu sudah tidak ada. Saat itu juga udara semakin dingin dan bulu kuduk Pak Roni berdiri. Ia merasa seharusnya tidak berlama-lama di tempat itu. Terlebih ia sadar mobilnya berada di antara kuburan yang berbelok sedikit saja terlindas oleh ban mobil Pak Roni. Ada perasaan dilema di mana Pak Roni khawatir bila penumpang itu sendirian di tempat itu. Tapi dia sendiri sudah merasa perasaannya sudah tidak enak. Ia pun masuk ke mobil dan melihat ada lembaran uang di kursi tempat perempuan itu duduk. Jumlahnya pas mas, 880.000. Yang benar mas, berarti orang dong. Ya masa orang turun di kuburan, hilangnya cepet bawa koper sebesar itu. Ia pun mengamankan uang itu dan membuka jendela. Mbak, siapapun mbak, saya terima ya uangnya, saya pulang ya. Pak Roni mengucapkan itu di tempat itu sambil berteriak dan segera meninggalkan pemakaman aneh itu. Ia berjalan pelan-pelan menghindari setiap makam yang ada di sekitar mobilnya. Disitulah dia sadar saat melihat ke spion tengah. Di belakang ada sosok perempuan berambut panjang melebihi pinggang dan bermuka tergeletak perlahan mendekati mobilnya dari belakang. Bajunya berwarna putih seperti kain kapan yang dikenakan berantakan menutupi bagian tubuhnya. Saya ketakutan setengah mati mas, gak tahu kuntilanak atau apa, tapi dia pelan-pelan ngedekat. Cerita Pak Roni sambil merabat tekuknya mengingat momen itu. Kalau saya ngebut takut pemaling rusak makam orang. Kalau pelan-pelan itu setan makin dekat saja. Pak Roni saat itu memutuskan untuk melipat spion tengahnya ke atas dan membaca ayat kursi dan doa-doa lainnya. Dia mencoba untuk tidak memperdulikan gambar di belakang mobilnya. Akhirnya Pak Roni melihat jalan utama dan mengetahui telah keluar dari pemakaman. Tapi belum sempat ia merasa lega, ia merasakan di sudut kanan matanya terlihat ada sesuatu yang melayang-layang di jendela kanan mobilnya. Saya tidak berani nengok mas, sumpah. Saya baca-baca doa saja terus, ucapnya. Mengetahui sudah tidak berada di pemakaman, ia mempercepat laju mobilnya hingga akhirnya tiba di jalan utama. Kali ini penerangan dari jalan yang membuat Pak Roni cukup lega. Tapi dari spion samping, Pak Roni sempat melihat ada sosok yang melayang-layang berhenti di pinggir jalan, tak lagi mengejar Pak Roni. Merasa lemas dan tidak tenang, ia pun berhenti di sebuah angkringan saat sampai dekat pemukiman. Untuk menenangkan diri sambil memilih jalur lain untuk kembali ke Solo tanpa melewati jalur itu. Pak Roni menceritakan tentang apa yang terjadi sebelumnya pada tukang angkringan itu. Dan anehnya tukang angkringan itu tidak terlalu kaget. Oh ya mbak itu lagi.
Emangnya gitu Pak, udah berapa tahun itu kejadiannya begitu, taksi online disesarin ke makam. Setahun bisa 2 kali mungkin, ucap tukang angkringan itu. Maksudnya, itu beneran setan apa orangnya Mas? Tanya Pak Roni. Katanya sih dia setan TKW Mas, ada yang bilang dia dipulangin jasanya saja, tapi percaya nggak percaya sih. Pak Roni menelan ludah mendengar cerita itu. Tapi dibayarkan Pak? Tanya tukang angkringan itu. Pak Roni pun mengambil dari sakunya uang yang ia temukan di kursi belakang. Iya Pak, dibayar. Pas. Jawab Pak Roni sambil menunjukkan uang itu pada tukang angkringan itu. Memang benar Pak, nggak tahu itu duit dari mana. Tapi setiap supir taksi yang disengin tetap dibayar, jelasnya. Ini akan jadi menakutkan bukan ya Pak? Kalau sebelum-sebelumnya sih enggak Pak, pernah ada yang cerita. Pak Roni pun bingung dengan uang itu. Dari mana setan punya uang untuk membayar taksi? Setelah tenang, Pak Roni pun kembali pulang ke Solo menggunakan jalur yang berbeda. Ada satu tukaran lagi Mas, ucap Pak Roni. Apa Pak? Itu dari Solo sampai perbatasan Blora kan jauh ya. Waktu perjalanan pulang saya ngisi bensin. Tiba-tiba bensinnya bleber, tangkinya masih penuh. Pak Roni bercerita bahwa bensinnya hampir tidak berkurang selama mengantar perempuan tadi. Jelas dia kebingungan. Namun beruntung dia bisa kembali ke Solo dengan selamat. Yang saya bingung ini duit halal atau enggak ya Mas? Ini hasil jerih payah mengecewakanku. Tapi ini duit dari demit. Nah, kalau itu saya juga bingung Pak. Karena nominalnya yang besar, ia berencana menanyakan soal uang itu ke ustadz di sekitar rumahnya. Tapi sampai saat ini uang itu belum ia gunakan sama sekali. Entah siapa sosok perempuan itu. Bagaimana ia bisa naik dari dekat Bandara Solo dan kembalinya terus dengan penumpang taksi online lainnya. Saya turun, aku pun menyampaikan riwayat aplikasi Pak Roni dan memang seperti apa yang ia ceritakan. Ada beberapa kali miss call dari Pak Roni yang mencoba menghubungi penumpang itu, tapi tak ada satupun yang diangkat. Selesai, begitu cerita pengalaman dari driver online. Jangan lupa ikuti terus channel Berita Horor. Subscribe, share, dan komen supaya tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Sehat selalu dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.